Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dia Nurjana dari Psikologi 19 dengan NPM 19370003. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai psikologi komunikasi, yaitu komunikasi yang terjadi pada kelompok. Apa sih komunikasi kelompok itu? Menurut para ahli, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, konferensi, pertemuan, dan lain-lainnya. Itu menurut Anwar Arifin pada tahun 1994. Kemudian, menurut Shaw pada tahun 1976, komunikasi kelompok adalah sekumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa kepuasan satu sama lain, berinteraksi satu sama lain untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu sama lain, dan berkomunikasi tatap muka. Sedangkan menurut Miss Solbergen dan Mr. Ravnar, seperti yang dikutip oleh Sasa Juarsa, komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka dari 3 individu atau lebih guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki seperti berbagi informasi, pemecahan masalah, pemeliharaan diri, sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik anggota lainnya dengan akurat. Kemudian, komunikasi pada kelompok dibagi menjadi 2, yaitu ada komunikasi kelompok kecil atau microgroup, dan yang kedua ada komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok kecil adalah sebuah komunikasi yang terjadi pada sedikit orang, atau dengan kata lain, kelompok komunikasi yang dalam situasi terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan, baik secara verbal maupun non-verbal, atau dengan kata lain, antara komunikator dengan komunikan itu terjadi dialog atau tanya jawab, seperti pada acara diskusi, kelompok belajar, seminar, dan lain-lainnya. Kemudian ada komunikasi kelompok besar, yaitu sekumpulan orang yang sangat banyak, dan komunikasi antar pribadi atau kontak pribadi susah untuk dilaksanakan karena terlalu banyaknya orang yang berkumpul, seperti halnya yang terjadi pada acara tablik akbar, kampanye, dan lain-lain. Dan biasanya anggota kelompok besar apabila memberikan tanggapan kepada komunikator biasanya bersifat emosional atau tidak bisa menahan emosinya. Lebih-lebih jika komunikan heterogen, seperti beragam dalam usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Kemudian ada karakteristik komunikasi kelompok, yaitu yang pertama, komunikasi kelompok bersifat formal, dalam arti pelaksanaannya direncanakan terlebih dahulu dan sesuai dengan komponen-komponennya. Apa saja sih komponen-komponen yang ada dalam komunikasi? Ada 10 komponen yang ada dalam komunikasi. Yang pertama, yaitu search, message, encoding, channel, decoding, receiver, feedback, context, noisy, dan effect. Kemudian, karakteristik yang kedua yaitu komunikasi kelompok terorganisir, yaitu orang-orang yang tergabung dalam kelompok ini mempunyai peranan dan tanggung jawab masing-masing dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, yaitu ada komunikasi kelompok terlembagakan, dalam arti ada aturan mainnya. Dan yang keempat, komunikator dalam kelompok haruslah memiliki 2 syarat. Yang pertama, yaitu mencoba mengisolir beberapa proses yang sederhana dan mudah dimengerti dari sekian banyaknya proses yang timbul secara simultan. Kemudian, menggunakan beberapa istilah yang akan memudahkan untuk mengorganisir pengamatan. Menurut Sasa Juarsa sendiri, karakteristik yang melekat pada suatu kelompok yaitu ada 2, yaitu norma dan peran. Apa sih norma dan peran itu? Norma adalah persetujuan atau perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berperilaku satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang, norma oleh para sosiolog disebut juga dengan hukum atau aturan, yaitu perilaku-perilaku apa saja yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan dalam suatu kelompok tersebut. Dan ada 3 kategori norma kelompok, yaitu norma sosial, norma prosedural, dan norma tugas. Norma sosial yaitu suatu aturan yang mengatur hubungan antara para anggota kelompok. Yang kedua yaitu norma prosedural, yaitu yang menguraikan dengan lebih rinci bagaimana kelompok harus beroperasi, seperti bagaimana suatu kelompok harus membuat keputusan,
Apakah melalui suara mayoritas ataukah pembicaraan sampai tercapai suatu kesepakatan? Yang ketiga yaitu ada norma tugas. Norma tugas adalah suatu yang memusatkan perhatian pada bagaimana suatu pekerjaan harus dilaksanakan. Dan jika diberi batasan sebagai ukuran kelompok yang dapat diterima, maka peran atau role merupakan pola-pola perilaku yang diharapkan dari setiap anggota kelompok. Ada dua fungsi peran, yaitu fungsi tugas dan fungsi pemeliharaan. Lalu bagaimana proses komunikasi yang terjadi dalam suatu kelompok? Suatu komunikasi yang terjadi pada suatu kelompok sama halnya dengan proses komunikasi yang terjadi pada umumnya, yaitu ada komunikator, pesan, media, dan respon. Dan akhirnya pada tahun 1985 dijelaskan lagi lebih rinci bagaimana sih proses yang terjadi pada komunikasi dalam kelompok, yaitu oleh Goldberg pada tahun 1985. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada media, yang keempat ada komunikan, dan yang kelima ada respon. Lalu mengapa sih harus terjadinya komunikasi dalam kelompok? Komunikasi dalam kelompok memiliki fungsi-fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi hubungan sosial, yang kedua ada fungsi pendidikan, yang ketiga ada fungsi persuasi, yang keempat fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, dan yang paling akhir yaitu ada fungsi terapi. Ini menurut Sunjeja pada tahun 2002. Komunikasi sendiri yang terjadi dalam kelompok diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu sesuai dengan karakteristik komunikasinya. Yang pertama ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Menurut Charles Harton Cooley pada tahun 1909 dalam Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita. Dan menurut Jalaluddin Rahmat, membedakan kelompok ini berdasarkan karakteristik komunikasinya. Yang pertama ada kualitas komunikasi pada kelompok primer. Ini bersifat mendalam dan meluas. Dalam artinya menembus kepribadian kita yang paling tersembunyi dan menyingkap unsur-unsur backstage, yaitu perilaku yang kita tampakkan pada suasana yang privat saja. Kemudian meluas. Apa sih meluas? Meluas artinya sedikit sekali kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Sedangkan pada kelompok sekunder, komunikasi bersifat dangkal dan terbatas. Kemudian yang kedua, komunikasi pada kelompok primer bersifat personal, sedangkan kelompok sekunder non-personal. Dan yang ketiga, komunikasi kelompok primer lebih menekankan pada aspek hubungan daripada aspek isi, dan kemudian kelompok sekunder itu lebih menekankan pada aspek isi daripada aspek hubungan. Dan yang keempat, komunikasi kelompok primer cenderung ekspresif, sedangkan kelompok sekunder itu instrumental. Dan yang kelima, komunikasi kelompok primer cenderung informal, sedangkan kelompok sekunder yaitu formal. Kemudian yang kedua, komunikasi kelompok diklasifikasikan dalam kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Theodore Newcomb pada tahun 1930 melahirkan istilah kelompok keanggotaan atau dikenal dengan membership group dan kelompok rujukan atau dikenal dengan reference group. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang anggota-anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu sendiri. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur atau standar untuk menilai diri dan membentuk sikap. Yang ketiga, kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. John V. Cragham dan David Wright pada tahun 1980 membagi kelompok menjadi dua, yaitu deskriptif dan preskriptif.
Kategori deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah. Berdasarkan tujuan, ukuran, dan pola komunikasi, kelompok deskriptif dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu kelompok tugas. Menurut Aubrey Fisher, meneliti tindak komunikasi kelompok tugas dan menemukan bahwa kelompok melewati 4 tahap, yaitu tahap orientasi, konflik, pemunculan, dan peneguhan. Yang kedua ada kelompok pertemuan. Kelompok pertemuan oleh para psikolog digunakan untuk melatih pasien menemukan dirinya sendiri. Carl Rogers melihat manfaat kelompok pertemuan untuk pengembangan diri. Yang ketiga yaitu ada kelompok penyadar. Kelompok penyadar ini digunakan untuk menimbulkan kesadaran pada anggota-anggota kelompoknya. Untuk menimbulkan kesadaran diri pada orang-orang yang berkumpul di dalam kelompok, harus terdiri dari orang-orang yang mempunyai karakteristik yang menjadi dasar pembentukan kelompok. Kemudian ada komunikasi kelompok preskriptif. Komunikasi kelompok dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas, memecahkan persoalan, membuat keputusan, atau melahirkan gagasan yang kreatif, membantu mempertumbuhkan kepribadian seperti dalam kelompok pertemuan atau membangkitkan kesadaran sosial politik. Keraghan dan Wright mengkategorikan 6 format kelompok preskriptif. Namun, berbagai komunikasi kelompok ini menurut formatnya dapat diklasifikasikan pada 2 kelompok besar, yaitu privat dan publik. Yang termasuk dalam kelompok privat yaitu kelompok terapi atau kelompok pertemuan, kelompok belajar, panitia, konferensi atau rapat. Yang termasuk dalam kategori publik yaitu panel, wawancara terbuka, forum, simposium, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Yang pertama ada konformitas. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau yang dibayangkan. Yang kedua ada fasilitas sosial. Fasilitas dari kata Perancis yaitu facile, artinya mudah, menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Menurut Robert Jason pada tahun 1965 menjelaskan bahwa kehadiran orang lain dianggap menimbulkan efek pembangkit energi pada perilaku individu. Dan yang ketiga yaitu ada polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang lebih ekstrim. Bila sebelumnya diskusi kelompok para anggota mempunyai sikap agak mendukung tentang tindakan tertentu, maka setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan tersebut. Begitupun dengan sebaliknya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Anggota-anggota kelompok bekerja sama pasti memiliki tujuan, yaitu mereka memiliki 2 tujuan. Yang pertama, melaksanakan tugas kelompok. Yang kedua, memelihara moral anggota-anggotanya. Untuk itu, faktor-faktor keefektifan kelompok dapat dilacak pada karakteristik kelompok, yaitu yang pertama, ada ukuran kelompok. Yang kedua, jaringan komunikasi. Yang ketiga, kohesi kelompok. Dan yang keempat, yaitu kepemimpinan. Ini menurut Jalaluddin Rahmat pada tahun 1994. Selanjutnya yaitu ada konflik. Tidak mungkin suatu hubungan tidak melalui suatu fase yaitu konflik ini. Karena suatu organisasi atau suatu hubungan yang sempurna, yang sehat, tidaklah bebas dari suatu konflik. Konflik jika ditangani secara pantas dan dapat diarahkan pada penyesuaian yang efektif dan tepat, maka konflik ini akan meningkatkan suatu hubungan tersebut atau organisasi tersebut. Applebaum pada tahun 1973 mengatakan bahwa ada hal-hal tertentu yang dapat menimbulkan konflik tersebut dalam suatu organisasi. Yang pertama, yaitu anggota kelompok bekerja terlalu dekat atau saling tergantung satu sama lain. Yang kedua, yaitu anggota kelompok mempunyai kreativitas yang sangat berbeda. Dan yang ketiga, anggota kelompok mempunyai nilai dan kebutuhan yang berbeda. Kemudian, konflik yang terjadi dalam suatu kelompok ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu oleh faktor intrinsik ataupun
faktor ekstrinsik. Dan menurut Nelson, beliau mengemukakan bahwa biasanya konflik yang terjadi pada organisasi atau dalam organisasi ini disebabkan oleh adanya perbedaan sifat, perbedaan interpretasi, dan jumlah ganjaran atau status, ataupun ada perbedaan persepsi, pengalaman, kompetisi akan sumber-sumber yang langka dalam organisasi tersebut. Kemudian, Page dan Burn pada tahun 1973 menyarankan cara berikut. Jika konflik itu terjadi karena adanya perbedaan intrinsik, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan penjelasan, pembuktian, atau verifikasi dan memperluas sistem nilai. Sedangkan jika konflik itu terjadi karena adanya faktor ekstrinsik, maka dapat diselesaikan melalui ketetapan saling menghargai, saling terbuka, saling mempercayai, dan memberikan perhatian dan mau mengambil keputusan, ataupun resiko dan tingkah laku yang mendukung. Selanjutnya, yaitu ada kerukunan sosial. Secara umum, kerukunan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana tercipta suatu keseimbangan sosial dalam suatu masyarakat. Faktor penting bagi terciptanya kerukunan yaitu sikap saling menghargai, sikap saling menghormati antar individu, antar kelompok, antar budaya. Inilah yang menjadi faktor penting terciptanya suatu kerukunan dalam masyarakat. Yang terakhir ada kajian teori. Yang pertama ada teori sosiometris dari Moreno. Pada dasarnya, teori ini berhubungan dengan daya tarik atau attraction dan penolakan yang dirasakan oleh individu-individu terhadap satu sama lain, serta implikasi perasaan-perasaan ini bagi pembentukan dan struktur kelompok. Teori ini berasumsi bahwa individu-individu dalam kelompok yang merasa saling tertarik satu sama lain akan lebih banyak berkomunikasi. Sebaliknya, individu-individu yang saling menolak akan sedikit atau kurang melaksanakan tindak komunikasi. Yang kedua, yaitu ada teori sistem internal dan eksternal. Menurut Hermans, ada 3 unsur dalam struktur kelompok kecil, yaitu kegiatan, interaksi, dan perasaan. Kegiatan terdiri dari tindakan-tindakan anggota kelompok yang berhubungan dengan tugas kelompok. Dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut, mereka terlibat dengan suatu interaksi, di mana interaksi ini akan menimbulkan suatu perasaan, baik negatif maupun positif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya meningkatkan kualitas hubungan kita dalam satu kelompok yang kita ikuti. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.